sama lain sejak masa pandemi, dan juga salam kebebasan dari kami di Suara Kebebasan, portal libertarian di Indonesia. Saya Adinda Tenriangke Muhtar, Chief Editor SK, bersama Managing Editor SK, Haikal Kurniawan, dan kontributor SK, Samuela Kristi dan Renaldi Adi. Kami menyambut teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak juga khususnya untuk Mas Ari yang sudah meluangkan waktunya, dan ini baru hari Senin. Biasa kita hari Jumat, tapi kita juga kadang menyesuaikan dengan jadwal para narasumber, dan terima kasih banyak untuk itu. Dan saya lihat juga di sini ada teman-teman yang berada di zona waktu yang cukup jauh, masih di Indonesia, ada Kak Rory juga di sini, dan juga teman-teman lainnya. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Untuk informasi mengenai Suara Kebebasan sendiri, bisa teman-teman cek di suarakebebasan.id. Kami juga ada akun sosial media di Twitter, Line, Facebook, dan Instagram, juga di kanal YouTube. Acara ini nanti juga akan ada threads-nya di Twitter di @bebas.id, dan biasanya kami juga akan share cerita dari kegiatan-kegiatan kami di portal suarakebebasan.id. Selamat berdiskusi dan semoga bermanfaat. Saya langsung berikan forum ini untuk dilanjutkan diampu oleh Haikal. Silakan Haikal. Oke, tes. Jelas ya Mbak suaranya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi kita di diskusi rutin Suara Kebebasan yang bernama Forum Kebebasan. Diskusi yang kita adakan setiap 2 kali dalam sebulan, membahas berbagai topik seputar isu ekonomi, sosial, politik, budaya. Kita juga malah diskusi tentang hubungan internasional juga, tentang isu-isu luar negeri. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan Mas Ari. Thank you banget Mas, sudah bersedia meluangkan waktunya nih hari Senin malam habis bekerja untuk berdiskusi bersama kita mengenai pentingnya inovasi dan entrepreneurship di masa pandemi. Nah, ini pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun ya. Ya, hampir 1,5 tahun lah kalau Indonesia, kalau startnya Maret. Dan ini udah mengubah keseharian jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, berkat perkembangan teknologi, kita bisa menghadapi pandemi ini mungkin dengan sedikit banyak, mungkin dengan sedikit lebih, mungkin mudah kata yang kurang tepat ya, tapi kita bisa mengerjakan, kita bisa lebih mampu mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari ketimbang dengan misalnya leluhur kita yang mengalami pandemi di masa lalu gitu. Ketika teknologi belum semaju sekarang, berkat inovasi, berkat perkembangan teknologi, berkat para entrepreneurship, khususnya perusahaan-perusahaan teknologi misalnya, banyak dari kita bisa kerja WFH, kita bisa membeli makan secara online dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana sih, kenapa sih inovasi itu penting, dan gimana sih cara kita menyusun kebijakan yang memang mendorong inovasi meskipun di masa pandemi, karena sekali lagi meskipun di masa pandemi, entrepreneurship dan inovasi merupakan hal yang sangat penting, dan sudah terbukti bahwa salah satu contohnya adalah diskusi ini gitu. Kita sebelumnya pernah diskusi juga dengan Mas Ari di Universitas Paramadina secara offline sebelum pandemi gitu kan, dan setelah pandemi berkat inovasi teknologi kita bisa melakukan diskusi secara online melalui Zoom. Nah, kita akan berbincang mengenai topik tersebut dengan Mas Ari. Nah, nanti Mas Ari akan memaparkan materinya, dan setelah itu nanti di bagian sesi tanya jawab, kalau misalnya nanti ada teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa lewat chat, nanti saya selaku moderator akan sampaikan ke Mas Ari, atau juga kalau ingin menyampaikan secara langsung, mau pertanyaan atau komentar atau opini, bisa raise hand, nanti akan diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar secara langsung kepada Mas Ari. Oke, mungkin tanpa panjang lebar akan saya serahkan ke Mas Ari. Dipersilakan Mas untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Haikal. Saya sharing screen dulu ya, izin untuk bentar ya. Slide-nya kok hilang. Oke, ini dia. Sebentar. Nah, oke.
Terima kasih banyak Mas Haikal, terima kasih banyak Mbak Dinda atas kesempatannya, teman-teman lain semua kesempatannya untuk sharing pada hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dikontak sama Mbak Dinda gara-gara nulis-nulis di Jakarta Post beberapa waktu lalu soal COVID dan soal small and medium enterprises untuk sharing di sini. Saya bilang juga oke, kesempatan lah, saya juga trying to put my thoughts together gitu, jadi bisa sharing sama-sama dan bisa dapat masukan dari teman-teman juga untuk selanjutnya enaknya bagaimana ini kita setelah COVID ini, baiknya apa yang kita lakukan, karena banyak sekali tadi Mas Haikal udah bilang ada perubahan, miliaran orang interaksinya berubah, masih banyak yang berharap COVID akan hilang dan kembali seperti sebelum COVID, tapi banyak prediksi yang mengatakan bahwa setidak-tidaknya sampai 2024 sampai 2025 kita masih harus beradaptasi seperti ini. Pengalaman tahun 1930 juga menunjukkan 1930 waktu ada pandemi pada saat itu menunjukkan bahwa dunia berubah sejak setelah itu gitu ya, tidak lagi sama, tidak lagi kembali ke masa pra sebelum sebelum pandemi pada saat itu, malah terus kemudian fasisme semakin kuat, terus kemudian semakin nasionalisme kuat, dan terus malah jadi perang dunia kedua setelah itu. Mudah-mudahan kita tidak mengulangi path itu ya, path nasionalisme yang menguat dan kemudian terjadi perang dunia. Tentunya salah satu aspek yang membedakan pandemi tahun 30 dengan sekarang ya adanya teknologi yang membuat orang semakin connected dan semakin terhubung satu sama lain. Jadi bisa dikatakan dinamikanya mungkin akan berbeda dengan masa-masa saat itu, masa-masa tahun 1930 ketika pandemi terjadi. Nah, tadi Mas Haikal juga mengatakan bahwa ada banyak policy yang harus di-adjust, policy yang harus disesuaikan, harus diubah di masa COVID dan masa pasca COVID ini. Itu betul sekali dan itu sesuatu yang memang kita harus mulai lihat gitu ya, bagaimana kebijakan baru ini disesuaikan dengan COVID. Dan ada banyak hal yang terjadi tapi kita tidak sadari, hal yang banyak kita bahas di masa lalu tapi masa sekarang dilanggar dalam tanda kutip atas nama COVID dan atas nama kesehatan. Salah satunya misalnya privasi. Ini mungkin nanti yang bisa kita bahas sama-sama juga, privasi dengan trade-off antara privasi dengan inovasi dan kewirausahaan yang akan semakin digital dan semakin tech atau techno spesifik itu, katakanlah seperti itu. Nah, hari ini izinkan saya sharing dari level mikro. Jadi saya tidak membahas dari level makro karena ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kebetulan saya juga sehari-harinya berkecimpung di level mikro bukan di level kebijakan. Jadi izinkan saya sharing untuk level mikro dari sisi organisasi dan dari sisi bisnis. Nanti tapi dalam diskusi mungkin kita bisa sama-sama bicara tentang linking antara level mikro dengan level makro, karena dua hal ini juga sesuatu yang harus terhubung, tidak bisa terpisah. Level mikro tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya ekosistem dan level makro yang suportif. Sebaliknya level makro juga tidak bisa berjalan dengan baik kalau misalnya tidak mendukung dan tidak disupport atau tidak difasilitasi oleh aktivitas-aktivitas di level mikro, di level organisasi dan level bisnis, katakanlah seperti itu. Jadi izinkan saya sharing di level mikro terlebih dahulu. Nah, bicara soal COVID, teman-teman, pada tahun 2020 itu ketika pertama kali COVID terjadi atau COVID muncul ya, pertama kali kita lihat ada yang namanya COVID, saya coba buat pakai scenario planning, analisis tentang masa depan kita itu setelah COVID atau pada saat COVID ini seperti apa. Jadi ini ada tulisan yang saya buat di Medium, ini ada linknya di bawah kalau teman-teman berminat dan tertarik untuk baca, silahkan lihat di link bawah ini di Medium. Tulisan ini dibuat bulan April tahun 2020, jadi pada saat itu masih PSBB ya kita ya, PSBB pertama itu tahun April 2020. Kemudian saya coba petakan dengan menggunakan skenario analisis, melihat
potensi-potensi masa depan kita itu seperti apa sih sebetulnya gitu, dengan penuh ketidakpastian pada saat PSBB itu tuh apa, dan bisnis atau organisasi strateginya harus bagaimana. Saya setidaknya memetakan ada 4 strategi besar pada waktu itu berdasarkan waktu mencapai herd immunity atau waktu di mana vaksin ditemukan dan bisa deployed secara masif yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi bisa tercipta herd immunity atau vaksin deployment dalam waktu singkat, atau sebaliknya herd immunity dan vaksin deployment dalam waktu panjang, itu bisa terjadi seperti itu, di shorter time atau longer time bisa seperti itu. Dan berdasarkan seberapa efektif pemerintah menangani dan handling COVID ini, artinya kolaps nggak pemerintahnya bisa functional dan efektif tidak dalam menghadapi COVID ini, dalam memastikan tracing, memastikan support untuk UMKM, waktu yang tepat untuk lockdown dan opening lockdown segala macam itu. Jadi efektif atau tidak pemerintahnya gitu, karena bisa saja pemerintahnya diam aja tidak melakukan apa-apa, terus kemudian masyarakat kolaps gitu ya, tidak efektif. Jadi berdasarkan dua hal ini, karena dua hal ini merupakan hal yang menentukan jalannya aktivitas kita di dunia ini, ada 4 senario besar yang bisa kita lihat. Senario pertama saya sebut sebagai short recession scenario. Nah, senario pertama ini terjadi, atau dunia di senario pertama ini terjadi ketika herd immunity dan vaksin itu bisa dalam waktu cepat. Jadi waktu April 2020 itu saya membayangkan herd immunity dan vaksin itu bisa terjadi di akhir tahun gitu ya, pertengahan dan akhir tahun katakanlah seperti itu. Jadi mungkin dalam hitungan bulan saja kita semua bisa dapat vaksin dan tercipta herd immunity. Nah, short recession ini sayangnya tidak terjadi karena herd immunity-nya lama, sampai sekarang pun juga tidak tercipta herd immunity, dan pada saat sekarang vaksin deployment itu juga lama dan susah ya, vaksin development, deployment, sampai akhirnya menciptakan herd immunity itu lama dan susah. Tapi government-nya sih efektif, government-nya tetap bekerja keras untuk membantu menyelesaikan, memastikan bahwa masyarakat ada lockdown, terus kemudian dibuka lockdown-nya, pastikan tracing, pastikan apa gitu. Jadi pemerintah tetap melakukan itu. Itu short recession scenario, efektif pemerintah, government-nya efektif, tapi short vaksinnya dilakukan secara singkat gitu ya. Nah, ini yang tidak terjadi. Ini yang short recession scenario ini tidak terjadi. Padahal kalau short recession terjadi, short scenario terjadi, yang harus dilakukan adalah persevering strategy ya, perusahaannya atau organisasi nahan aja dulu, jangan macam-macam dulu, lakukan cost efficiency, cost reduction segala macam untuk supaya tidak rugi, tapi maintain aja aktivitasnya. Tapi itu tidak terjadi. Lalu yang kedua, kalau misalnya waktu herd immunity atau vaksinnya shorter time, cepat selesai, imunitas bisa terpenuhi, vaksin bisa dideploy, tapi government-nya nggak efektif. Government-nya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, terus kemudian subsidi ekonomis tidak disupport dengan baik, itu maka terjadi prolonged recession scenario gitu yang saya lihat pada waktu itu. Nah, kalau prolonged recession scenario yang terjadi, jadi recession-nya panjang gitu, yang dilakukan bisnis atau organisasi retrenchment, biasanya melakukan mundur dulu, cost saving ketika harus PHK, tapi yang jelas retrench, mundur dulu sementara. Lalu bisa juga kejadian ketika vaksin deployment, herd immunity semua long time, tidak singkat, panjang waktunya gitu ya, tidak selesai dalam waktu singkat. Tapi pemerintahnya juga chaotic, gitu. Pemerintahnya tidak melakukan tugas dengan baik, tidak tracing, tidak melakukan rumah sakit juga berantakan, katakanlah. Maka yang terjadi chaotic scenario. Bisa dibayangkan ketika tidak ada vaksin, tidak ada herd immunity, pemerintah juga tidak berfungsi dengan baik, pasti chaotic yang terjadi. Makanya kalau udah seperti ini, organisasi untuk menghindari kerugian, terutama bisnis, exit, keluar dari situ dan melakukan renewal juga, misalnya redefining bisnisnya, berubah bisnisnya, disesuaikan dengan kondisi tersebut.
Dan yang most likely terjadi pada saat itu saya lihat adalah resilient scenario. Resilient scenario ini adalah ketika herd immunity tidak tercapai, vaksin juga lambat deployment-nya, intinya untuk mencapai stabilitas ini dibutuhkan waktu lama gitu ya, katakanlah seperti itu, sehingga apa namanya yang perlu dilakukan oleh organisasi dan perusahaan biasanya adalah renewal, melakukan innovation, melakukan adaptasi gitu, bagaimana supaya bisa sesuai atau value yang baru bisa ditawarkan di kondisi seperti ini. Syaratnya ya government-nya harus efektif, namun waktu yang dibutuhkan panjang. Nah, ini yang kemungkinan terjadi pada waktu itu saya lihat di April 2020, sehingga fokus perhatian yang kami lakukan, saya dan teman-teman lakukan adalah di resilient scenario ini, gimana caranya bisa melakukan renewal, bagaimana organisasi bisa melakukan renewal, gimana organisasi bisa melakukan innovation, gimana kewirausahaan bisa fokus di aspek-aspek inovasi dan renewal dari value proposition yang ada di market pada saat ini, katakan begitu. Nah, dua esensi yang kita lihat pada waktu itu. Pertama, existing organization atau existing business atau entitas yang beroperasi pada saat ini harus mau nggak mau melakukan digital transformation. Kenapa? Karena digital transformation ini penting untuk stay aktif, organisasi stay aktif, tapi less interaction, less physical interaction. Sehingga semua harus dirubah jadi digital. Ya kayak sekarang ini misalnya kita tidak, atau kelas atau rapat atau apapun itu, aktivitas organisasi yang biasa kita lakukan face to face diubah menjadi digital, dan tentunya harus proses digitalization dilakukan, proses struktur organisasinya disesuaikan, people-nya juga harus di-adjust dan segala macam, sehingga proses digital transformation yang akan banyak terjadi dan harus dilakukan ketika resilient scenario ini terjadi. Tapi tidak semua organisasi dan tidak semua aktivitas bisa dipindah secara digital gitu ya. Bahkan sekarang juga udah mulai banyak yang Zoom fatigue atau yang lelah menggunakan meeting digital terus-menerus dan segala macam. Sehingga aktivitas tatap muka, aktivitas fisik itu harus bisa dilakukan secara terbatas juga. Sehingga perusahaan-perusahaan atau organisasi harus memikirkan gimana caranya organisasi memfasilitasi value yang sifatnya face to face, tapi health conscious, katakan kita sebut sebagai health conscious, orangnya value yang tetap memperhatikan kesehatan gitu ya, memperhatikan safety dari orang tersebut. Sebagai contoh misalnya tourism industry itu memang tidak bisa sepenuhnya berubah menjadi digital ya. Sulit tourism industry untuk berubah jadi digital. Walaupun beberapa orang misalnya menggunakan virtual tour misalnya, namun virtual tour itu berbeda dengan value dan hal yang ditawarkan oleh tourism industry gitu, yang ditawarkan oleh tourism industry itu kan physical experience, keluar dari keseharian kita, pindah ke sebuah tempat yang berbeda, jalan di pantai, kita merasakan kaki kita kena pasir dan kena air, terus kemudian di pegunungan melihat udara bersih, merasakan udara bersih, melihat pemandangan yang hijau, yang mana itu semua tidak bisa dilakukan secara digital. Itu sesuatu yang sifatnya fisikal dan yang harus dilakukan, harus dialami sendiri oleh orang. Nah, ini yang terdampak besar oleh COVID. Jadi walaupun mereka berusaha go digital, melakukan digital transformation, tapi tidak cukup karena value proposition yang ditawarkan oleh tourism industry sejak awal itu adalah physical experience. Nah, untuk value yang sifatnya physical experience ini, health conscious jadi penting. Organisasi yang health conscious itu jadi penting, yang memikirkan bagaimana menciptakan
sebuah safe bubble misalnya di dalam satu tempat supaya tidak ada kontaminasi, tidak saling saling menularkan satu sama lain dan sebagainya. Itu mesti dipikirkan supaya bisa menawarkan value yang tetap serupa tadi, value yang sama, value yang diharapkan atau yang dicari oleh orang ketika orang tersebut plesir atau pergi ke tempat yang berbeda dari keseharian, aktivitas keseharian. Nah, oleh karena itu, renewal atau innovating strategy yang dilakukan atau yang perlu dikembangkan oleh perusahaan atau organisasi, baik publik maupun private, adalah digital transformation dan health conscious organizations ini. Organisasi yang memikirkan gimana supaya safe interaction bisa terjadi di premise dia, katakanlah seperti itu. Nah, April 2020 saya dan teman-teman melihat ini dan kita sama-sama mencoba mengembangkan let's work on this area dan fokusnya di digital transformation karena kita lebih banyak di aspek bisnis dan organisasi, tapi pada saat yang bersamaan selalu mengingatkan bahwa pentingnya health conscious organization ini gitu ya. Nah, terus muncullah beberapa artikel di Jakarta Post yang keluar dari hasil ngobrol-ngobrol, diskusi, dan pemikiran-pemikiran seperti ini. SMI, terutama yang paling terdampak di UMKM ya, yang paling terdampak di pandemi ini, karena mereka banyak terpuruk dan terpengaruh dari berkurangnya transaksi dan interaksi. Intinya di artikel ini saya menyampaikan bahwa digitalization itu penting untuk UMKM sehingga perlu melakukan digital transformation dengan baik gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga harus mulai memikirkan bagaimana menciptakan safe bubble model ini di dalam aktivitas UMKM-nya supaya pelanggan bisa merasa safe dan merasa aman berinteraksi di premises atau di tempatnya beraktivitas. Dan kalau misalnya ada varian-varian baru, mereka sudah siap untuk menjaga supaya tidak menjadi tempat kontaminasi atau tempat penularan, katakanlah seperti itu. Ini yang belum banyak dipikirkan dan belum banyak dibuat skemanya, belum banyak dikembangkan untuk membantu UMKM di kita ya, di tempat kita beraktivitas di Indonesia maupun di tempat lain. Ini banyak sekali yang masih belum mengarah ke situ. Yang paling menonjol ya SMI atau UMKM di bidang tourism, di bidang pariwisata, ini yang sangat terpuruk, sangat sulit untuk bangun dan beraktivitas karena memang seperti yang tadi saya sampaikan tadi, tujuan mereka value yang mereka tawarkan itu adalah aktivitas fisik, physical experience, sehingga sulit sekali kalau hanya sekedar digital. Nah, selain itu, saya juga membahas tentang cost ya, karena tentunya ketika kita bicara soal renewal dan innovating strategy tadi dari kondisi saat ini, tentunya ada cost yang perlu dipikirkan ya, cost untuk redefining apa yang sudah mereka lakukan, dan cost ini tentunya tidak mudah di handle dan tidak semua punya luxury untuk melakukan inovasi gitu kan, karena inovasi butuh biaya dan tidak semua perusahaan, tidak semua organisasi punya luxury untuk melakukan inovasi ini gitu, melakukan atau memiliki cost atau memiliki biaya yang bisa dikhususkan untuk inovasi. Kalau perusahaan-perusahaan besar, modalnya besar segala macam, atau organisasi yang punya dana yang lumayan baik gitu ya, tentunya mereka bisa melakukan inovasi dengan menggunakan dana itu. Tapi kalau misalnya tidak punya bagaimana? Nah, di artikel ini saya menawarkan sebuah konsep yang saya sebut value trade gitu ya. Jadi gimana caranya melakukan trade off yang tadinya dipakai atau cost yang tadinya dipergunakan oleh organisasi ini untuk memberikan sebuah value kepada customer atau kepada user, ini di trade off gitu untuk supaya bisa menjadi cost untuk membiayai new normal atau cost untuk membiayai
dua inisiatif renewal tadi, digital transformation dan health, terutama yang health ini yang mungkin perlu ada cost tambahan, extra cost gitu. Nggak usah jauh-jauh, cost untuk hand sanitizer, misalnya ini warung bakso gitu ya, yang menyediakan atau yang membiayai cost hand sanitizer itu siapa gitu? Apakah customer harus memberikan willingness untuk membeli atau membayar cost dari hand sanitizer itu, dan otomatis harga baksonya jadi naik gitu, atau dia harus trade off gitu, yang tadinya baksonya dagingnya premium diganti jadi yang lebih murah sehingga selisih harganya bisa dipakai untuk beli hand sanitizer. Nah, tentunya ini yang jadi case by case ya, nanti bagaimana trade off-nya, tapi prinsipnya banyak bisnis, terutama small and medium enterprises, mulai harus memikirkan trade off tersebut. Bahkan perusahaan besar juga kalau kita lihat sekarang juga mulai melakukan trade off itu kan, dengan mengurangi AC-nya, terus kemudian kalau kita ke mall kan AC-nya suka panas segala macam, itu mungkin salah satu bentuk trade off yang dia lakukan ini untuk saving cost gitu ya, karena ada cost lain yang harus di handle oleh dia, cost hand sanitizer, cost macam-macam yang lain, cost untuk menciptakan safe itu. Nah, organisasi harus cermat dan harus bisa melihat nih mana cost yang priority untuk digital transformation dan untuk health conscious organization tadi, dan mana yang bisa di trade off tanpa mengurangi value utama yang ingin ditawarkan. Jadi kalau misalnya value-nya tadi adalah menawarkan bakso yang enak, ya jangan dikurangi bakso yang enak, yang di trade off yang lain gitu misalnya. Nah, ini tadi. Nah, terus kemudian ini artikel lain yang membahas tentang tourism, bagaimana digital teknologi bisa dipergunakan di tourism. Ya, intinya sebetulnya ingin menyampaikan bahwa tourism, seperti yang saya sampaikan tadi, tourism itu terdampak paling besar karena value mereka yang ditawarkan adalah, atau value yang ingin ditawarkan kepada user atau customer adalah tentang physical experience. Ya tentunya akan sulit kalau misalnya cuma sekedar digital transformation, sehingga harus ada aspek lain yang sekarang di tourism industry itu kelihatannya masih hilang, yaitu aspek health conscious organization. Bayangkan kalau misalnya kita bisa secara aman, dan ini eksperimen ini sudah dicoba sih di beberapa negara, walaupun tentunya mungkin masih trial and error, masih ada sukses, gagal, dan segala macam. Eksperimennya adalah konser pakai semua dites dulu antigen atau PCR baru boleh masuk konser, dan ketika selesai dari konser nggak ada yang tertular kan, karena semuanya aman. Kita juga nyoba di pesawat, airport gitu ya, udah mulai safe bubble. Nah, bayangkan kalau misalnya di tempat-tempat wisata kita pakai protokol safe bubble seperti ini juga gitu, pasti akan lebih aman buat orang pergi point to point dari rumah ke tempat wisata tersebut, terus kemudian aman, bisa aktivitas bersama-sama. Yang dibutuhkan di sini adalah tes yang lebih akurat, tes yang lebih cepat, dan tes yang lebih murah gitu. 3 hal itu yang sangat dibutuhkan saat ini untuk menciptakan safe bubble itu. Jadi inovasi di 3 area ini jadi opportunity yang cukup baik gitu, katakanlah seperti itu. Nah, di pertengahan 2020 juga saya mencoba mengeksplorasi lebih dalam mengenai digital transformation. Path-nya itu seperti apa sih? Bisa perusahaan itu gimana bisa melakukan digital transformation dengan baik gitu. Setidaknya ada 2 path yang kita lihat ya, atau bisa kita eksplorasi. Apakah melalui path agresif yang saya sebut sebagai path offensive, atau path yang sifatnya defensif yang lebih jaga-jaga gitu. Jadi perusahaan, organisasi bisa melakukan dua stages atau 2 steps ini gitu. Saya pakai contoh pada waktu itu, lihat gitu ya bagaimana pattern Netflix dan bagaimana Goldman Sachs pada waktu itu, bank di Amerika, melakukan proses digital transformation. Kalau Netflix proses digital transformation-nya cenderung lebih, atau kita sebut sebagai defensif ya tadi, lebih berangkat dari proses yang lambat, proses yang organik gitu. Jadi dia mengembangkan teknologinya sendiri, terus kemudian berkembang menjadi
dari streaming dan sampai akhirnya jadi global. Jadi awalnya Netflix itu adalah sebagai DVD rental ya. Jadi waktu itu mungkin tahun 98 itu ada dua tuh kalau nggak salah, Netflix sama Blockbuster. Nah, Netflix itu salah satu DVD rental bisnis yang inovatif pada saat itu. Jadi dia tahun 2000, 2 tahun kemudian setelah mereka develop company-nya, mereka ngembangin satu aplikasi di back-end-nya mereka sebetulnya, karena belum ke user ya, baru aplikasi back-end yang namanya Cinematheque aplikasi tersebut. Jadi aplikasi ini sebetulnya yang teman-teman semua kalau lihat Netflix sekarang ada film recommendations itu originally adalah Netflix yang mengembangkan. Jadi Netflix bikin algoritma, kalau orang datang, dia suka film horor, ketika dia datang lagi, Netflix back-end-nya bisa memberikan rekomendasi gitu ya. Toko Netflix itu bisa memberikan rekomendasi ke orang yang datang untuk ngasih tahu bahwa ini film horor baru ada yang muncul gitu berdasarkan catatan peminjaman dia. Orang yang suka film kartun nanti akan dibilang otomatis keluar rekomendasinya bahwa ada film kartun baru atau film lain, sehingga dia bisa mendorong sales yang lebih banyak buat orang-orang ngembaliin film, bukan cuma ngembaliin film tapi minjem lagi gitu ya, minjem lagi film lain yang dia suka dan seterusnya. Nah, proses mengembangkan Cinematheque ini adalah proses digitalisasi yang pertama kali dilakukan oleh sebuah DVD rental business pada saat itu. Kompetitornya Blockbuster tidak melakukan itu. Jadi kemudian sekarang kita bisa lihat Blockbuster nggak terlalu berkembang atau mungkin malah collapse karena Netflix terus berkembang. Sampai pada akhirnya tahun 2018 dia jadi global leader. Proses digital transformation yang dilakukan oleh Netflix ini adalah proses yang disebut sebagai proses defensif ya. Jadi defensive digital transformation berangkat dari apa yang ada di organisasi tersebut, di dalam organisasi. Lalu ada juga yang disebut dengan offensive digital transformation gitu ya. Nah, kalau offensive ini beda lagi. Offensive ini proses yang dilakukan dengan akuisisi gitu. Jadi mereka membangun kapasitas digitalnya tidak organik, tidak mengembangkan dari diri sendiri, tapi lewat akuisisi, lewat ambil caplok, sampai akhirnya mendapatkan satu skills, satu capability yang relevan buat setting up digital business. Jadi dalam konteks Goldman Sachs ini, Goldman Sachs ya gitu, kita tahu Goldman Sachs adalah perusahaan B2B ya, bank B2B yang konservatif, yang bukan konservatif, tradisional, yang banyak berkecimpung dengan wealth management, bukan retail banking, bukan dengan customer, tapi dia mau masuk ke retail banking gitu. Dan dia masuk ke digital retail banking. Jadi karena dia nggak punya expertise, karena dia nggak punya pengalaman, dan dia butuh cepat, dia nggak mau ngembangin sendiri, dia akuisisi lah ini semua nih, data aggregation, payment and settlement startup, data analytics startup, blockchain, wealth management, dan seterusnya. Jadi dia akuisisi semua perusahaan-perusahaan kecil, startup baru yang punya kapasitas dan kapabilitas digital, kemudian dia bangun kapabilitas digital dia secara terpisah dengan yang tradisional, baru perlahan-lahan digabungkan sama dia. Jadi sekarang Goldman Sachs punya consumer banking department yang isinya digital. Tadinya nggak ada, mereka nggak punya consumer banking. Tapi mereka bangun baru dengan cara mengakuisisi, dan dia bangun perlahan-lahan. Beda dengan Netflix yang tadi, perlahan-lahan dari awal mereka bangun segala macam. Dan Goldman Sachs ini prosesnya cukup cepat ya, agresif, dia cukup cepat, dalam waktu 4 atau 5 tahun dia bisa menciptakan sebuah digital wing atau digital arm dari banknya yang namanya Marcus tadi itu, yang seperti Genius sebetulnya, dia bank digital baru gitu ya, yang di embed dan dikembangkan di dalam digital bank yang dalam traditional bank yang lama gitu. Jadi dia punya divisi consumer bank baru. Beda dengan Netflix misalnya. Kalau Netflix prosesnya tadi defensif,
digitizing existing product, diversifying product, terus baru becoming a full digital organization. Nah, dua path ini sebetulnya bisa diambil, atau strategi ini bisa diambil oleh organisasi-organisasi yang sedang melakukan digital transformation sebagai bagian dari renewal dan innovation strategi untuk menghadapi COVID-19 tadi gitu ya. Tentunya akan ada banyak lagi ya, bisa kita detail out satu persatu, tapi karena waktunya mungkin tidak banyak, itu lebih banyak diskusi saja, mungkin malam ini kita ngobrol lebih enak gitu. Jadi saya nggak paparkan secara lebih detail. The point adalah ketika bicara COVID-19, kita nggak bisa lagi berpikir bahwa semua akan kembali seperti dahulu kala. Kita nggak bisa bilang bahwa COVID akan segera selesai. Jadi skenario yang kemungkinan terjadi adalah resilient scenario tadi yang saya sampaikan, di mana fokusnya adalah adaptasi. Kita harus melakukan adaptasi, bukan hanya adaptasi dari aktivitas, tapi adaptasi strategi kita, strategi organisasi, yang mana fokusnya adalah renewal dan innovation. Nah, renewal dan innovation ini ada dua, fokusnya di digital transformation, tapi kita tahu bahwa tidak semua perusahaan bisa fokus di digital transformation. Tourism industry misalnya tidak bisa fokus di semata-mata di digital, dia tetap mengandalkan experience dan physical experience, sehingga health conscious organization itu jadi penting. Strategi bifurkasi, strategi dua ini yang jadi penting di dalam di dalam renewal dan innovation organisasi di masa COVID. Nah, salah satunya strategi digital transformation yang bisa diambil adalah dengan defensif atau dengan ofensif tadi, pengalaman yang diambil oleh Netflix atau pengalaman yang dikembangkan oleh Goldman Sachs. Nah, masing-masing strategi ini memang punya kriteria kenapa kita ambil strategi ini. Salah satunya misalnya dari modal ya, tentunya kalau modalnya tidak banyak seperti Goldman Sachs, sulit untuk melakukan akuisisi startup baru. Selain itu juga ada aspek resistance. Kalau organisasinya punya resistensi yang tinggi, punya inersia yang tinggi, organisasinya ini organisasi yang besar dan sulit untuk berubah, maka kadang-kadang strategi akuisisi lebih bagus karena dibangun di luar dulu, baru perlahan-lahan dimasukkan ke dalam. Gitu. Seperti BCA dan BCA digital itu prosesnya ofensif. Dia bangun BCA digital di luar, baru perlahan-lahan nanti akan dijadikan menjadi satu keluarga besar BCA. Dengan beli bank BCA kecil, dengan beli bank baru yang kemudian dirubah, bank kecil yang dirubah menjadi bank BCA digital, beda dengan BCA-nya saja. Terus hal yang lain adalah yang disebut dengan causal ambiguity. Seberapa paham kita untuk memenangkan sebuah permainan di dalam market ya. Jadi kalau misalnya kayak Netflix, dia tahu betul bahwa dia bisa menjadi global streaming services, dia perlahan-lahan dia kembangkan karena dia tahu path-nya dari awal sampai akhir gimana caranya supaya bisa jadi global leader, dia bisa ambil defensif. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, seringkali knowledge itu bisa diakuisisi melalui merger ya, dengan melalui bagaimana kita membeli perusahaan startup kecil yang punya knowledge dan punya expertise terhadap digital aspek, dan terus kemudian membuat organisasi lama ini yang tadinya tidak punya knowledge tentang digital punya knowledge jadinya, dan bisa mengembangkan hal tersebut. Nah, ini yang kira-kira nanti jadi pemantik saja untuk diskusi kita malam ini mungkin ya, untuk kita bisa bahas lebih dalam gimana sih sebaiknya jadinya. Ada banyak hal yang memang kita perlu eksplorasi di masa COVID ini. Bahkan di sisi organisasi saja cukup kompleks seperti ini, apalagi kita bicara di sisi makro, di policy segala macam. Buat saya COVID itu lebih banyak pertanyaan sebetulnya daripada jawaban. Sejak awal kita bilang bahwa 2020 PSBB pertama kita COVID dan kita harus begini, Presiden bilang bahwa new normal, adaptasi
adaptasi kebiasaan baru, di kepala saya selalu berkecimpung atau berkecamuk berbagai macam pertanyaan, dan sampai saat ini buat saya masih banyak pertanyaan daripada jawaban yang harus kita eksplorasi dan terus kita cari ya bagaimana yang paling tepat. Concern yang sekarang saya cukup prihatin dan cukup concern ya, cukup mengganggu saya itu adalah soal batas-batas privacy dan public safety itu jadi gimana gitu. Sekarang kita kalau lihat Peduli Lindungi, kita harus ke mall pakai Peduli Lindungi, atau kemanapun kita harus pakai Peduli Lindungi. Bahkan ide-ide yang tadi saya sampaikan mengenai safe bubble itu juga masih belum saya sentuh mengenai masalah privacy. Semua dan negara bisa tahu sekarang kemana kita pergi dan segala macam. Surveillance itu makin kencang dan semakin kuat. Tapi semua merasa ini menjadi bagian yang wajar dan menjadi bagian yang ini karena kita memang mau menjaga diri dari COVID. Jadi trade-off antara privacy versus public safety ini bagaimana? Posisinya ada di mana sekarang? Untuk konteks Indonesia ini jadi bagaimana? Tentunya masing-masing negara kan punya, atau masing-masing budaya, masing-masing tradisi punya jawaban sendiri-sendiri. Tapi untuk Indonesia jadinya bagaimana? Yang paling cocok yang seperti apa? Lalu public needs versus private needs ini juga jadi hal yang penting untuk kita eksplorasi, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Melarang anak kecil untuk nggak masuk ke mall, misalnya seperti itu, hanya karena mereka nggak vaksin. Ini bisa dibenarkan atau tidak seperti ini gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan. Karena kan nanti bukan hanya itu yang muncul kan, masalah exclusion dan inclusion kan, masalah siapa yang berhak untuk ditolak, siapa yang bisa ditolak, siapa yang bisa diizinkan masuk oleh kita atas nama kesehatan. Jadi inclusion dan exclusion itu nanti akan batas-batasnya jadi seperti itu. Lalu market solution versus state driven solutions. Nah, ini juga jadi pertanyaan besar yang masih kita semua bingung, dan apakah harus negara yang menyediakan atau market? Ketika jadi pandemi negara, tapi begitu jadi endemi, apa ini dirubah dan digeser ke market solusinya? Dibiarkan orang menyelesaikan masalah-masalah COVID dan masalah kesehatan sendiri. Pemerintah kembali fokus di the bottom of pyramids, atau mereka yang betul-betul tidak mampu dan sebagainya. Apakah begitu? Apakah ini semua yang harus dijamin oleh pemerintah sampai kapanpun? Tentunya ya kalau bicara ke Undang-Undang Dasar, bicara ke ini nanti ada mandat lain lagi yang kita, atau mandat negara yang harus diwujudkan. Tapi terus kemudian apa efektif dan apa sanggup kita menyelesaikan hal itu. Jadi saya akhiri sharing ini dengan pertanyaan sebetulnya, karena lebih banyak pertanyaan daripada jawaban yang harus kita eksplorasi sama-sama dan kita cari solusinya untuk supaya kita bisa tetap move on, maju ke depan tanpa harus sacrificing hal-hal yang selama ini sudah diperjuangkan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Haifam. Oke, terima kasih banyak ini Mas Ari untuk pemaparan tadi yang sangat komprehensif sekali terkait dengan digital transformation khususnya ya. Nah, masuk ke sesi Q&A, sesi tanya jawab. Nanti kalau misalnya teman-teman, bapak ibu ingin bertanya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bisa lewat chat. Nanti saya selaku moderator bisa menyampaikan langsung ke Mas Ari, atau bisa juga lewat raise hand. Nanti akan diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya secara langsung kepada Mas Ari. Nah, pertanyaan saya tadi, Mas Ari sempat menyinggung bahwa perusahaan-perusahaan misalnya dia bisa mentransformasikan dirinya menjadi digital gitu ya. Itu salah satu komponen yang paling pentingnya itu adalah dia modalnya juga nggak kecil gitu kan. Pertama yang pasti sektor usahanya gitu, jelas kalau pariwisata itu susah kan, gimana kita mau ke Bali tapi virtual gitu kan, pasti experience-nya karena semua kalau secara fisik langsung ke sana. Yang kedua tadi terkait dengan modal, kalau misalnya perusahaannya besar, apalagi
ya kalau Goldman itu kan ya sangat raksasa sekali itu. Ya at least dia punya modal yang cukup untuk digital transformation. Nah kalau misalnya mungkin dari pendapat Mas Ari sendiri, kalau misalnya katakanlah misalnya perusahaan-perusahaan yang kecil atau badan-badan usaha yang dia sifat UMKM, karena kan memang kalau dari pandemi ini mereka yang paling terkena dampaknya kan, Mas Ari, yang paling benar-benar terkena banget usaha kecil dan menengah itu kalau mereka ini mendigitalisasikan badan usahanya, mungkin langkah yang paling tepat menurut Ari kira-kira apakah mereka harus misalnya menunggu ada platform lain yang apa namanya for them to be able to mentransformasikan diri mereka sebagai secara digital. Misalnya kita ada transportasi online misalnya, itu kan platform yang dibuat sama orang lain yang membantu mereka untuk menjadi digital gitu usahanya. Atau tapi kan itu kan harus rely on others gitu kan, kita nunggu dulu nih ada para pembuat startup besar yang bisa membantu mereka mendigitalisasi, atau mungkin toko online misalnya seperti Tokopedia dan lain-lain. Nah, apakah memang harus rely on others atau mungkin ada dari diri mereka sendiri, mereka misalnya bikin asosiasi atau gimana, karena kan memang dampaknya itu yang paling besar ke mereka gitu, dan UMKM ini di Indonesia jumlahnya nggak kecil dan sangat besar sekali dan banyak banget. Mungkin itu mungkin pertanyaan awal dari saya, dipersilakan ke Mas Ari. Terima kasih. Terima kasih Mas Haikal. Ini menarik karena kalau saya bicara dengan teman-teman itu selalu ada dua approach atau ada dua pendekatan lah, katakanlah ketika startup atau perusahaan ngembangin teknologi, ya, perusahaan teknologi gitu. Yang pertama, seringkali mereka melihat teknologi sebagai instrumen untuk menjalankan bisnisnya gitu. Jadi dia menjadi partisipan aja di platform gitu misalnya gitu. Jadi kalau dia yang namanya jualan barang terus tadi ya seperti Mas Haikal bilang, dia nunggu ada platform itu dulu terus kemudian dia partisipasi dalam platform itu sebagai peserta gitu ya. Jadi jualan barang di Tokopedia, jualan barang di Shopee gitu ya. Dianya sendiri sih nggak terlalu digital banget ibaratnya begitu kan. Jadi cuma barangnya dijual di Shopee, pindah dari brick and mortar ke digital gitu, seperti itu. Itu yang banyak kejadian, banyak yang UMKM ketika bicara soal digital transformation atau digital ini, mereka mindset-nya adalah berpartisipasi di dalam e-commerce, platform e-commerce seperti itu. Cuma problemnya kan akhirnya jadi fokusnya di nungguin orang, tadi Mas Haikal bilang nunggu e-commerce-nya ada dulu atau nunggu platform apapun itu ada dulu, terus kemudian baru berkembang. Sementara yang kedua yang selalu saya anjurkan kalau teman-teman bikin startup itu fokus di growth oriented digital value proposition gitu. Jadi jangan kalau kita bicara bisnis itu kan ada core value yang ditawarin gitu. Kalau tadi kita bicara tourism itu core value-nya itu kan experience, jalan di pantai, kerasa pasir pantai gitu kan. Itu kan experience itu yang dijual atau yang ditawarkan oleh si tourism atau resort tersebut. Nah, yang coba ditawarkan itu value yang digital, itu yang lebih penting gitu. Value UMKM yang sifatnya digital. Jadi bukan cuma nunggu atau nebeng di platform orang, bukan cuma produksi barang dia terus kemudian di platform orang. Jadi bukan cuma menggunakan digital platform sebagai marketing channel, tapi gimana caranya dia bisa ngembangin value digital sendiri. Apakah bikin aplikasi baru untuk penawaran jasa dia, seperti misalnya yang tadinya UMKM-nya fokus di services yang tadinya dia lakukan secara face to face, dia rubah jadi services digital misalnya seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi bukan cuma marketing channel
digitalized, yang terdigitalisasi, tapi gimana caranya value-nya supaya bisa digital juga. Cuma problemnya memang tidak mudah, dan ini yang harus banyak support dan banyak assistance, bahkan policies juga. Kalau misalnya kita bicara soal policy kewirausahaan, ya kalau bisa kita di Indonesia dikembangkan ke arah situ. Jadi bukan cuma jadi tempat orang berebutan market untuk jadi platform, tapi UKM ini, businesses, organisasi yang Indonesia ini benar-benar bisa ngembangin digital solutions yang baru. Kira-kira seperti itu. Nah, memang tidak sederhana ya, tapi harusnya bisa gitu, karena banyak opportunity. Kayak health tech sekarang, teknologi kesehatan itu kan banyak sekali. Saya selalu melihat bahwa opportunity untuk bisnis teknologi kesehatan atau health tech business itu selalu besar di Indonesia. Dan itu kalau dilihat dengan baik itu bisa memberikan value yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Gitu. Misalnya kalau di tempat lain udah dicoba, tapi di kita kayaknya masih belum kelihatan. Gitu ya. Misalnya menggunakan drone untuk delivering obat dari satu tempat, dari satu apotek ke puskesmas misalnya. Puskesmas yang distant, yang jauh gitu, pakai drone atau pakai apa, itu kan bisa banyak perusahaan logistik yang berubah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, itu salah satu. Less contact, less physical interaction, menggunakan digital tapi non platform, bukan cuma sekedar menjadi e-commerce platform, tapi menciptakan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan atau yang di-trigger oleh COVID tadi, misalnya kebutuhan interaksi, yang justru malah sebelumnya butuh, tapi karena nanti kirim aja orang ke sana bisa murah dan segala macam. Tapi sekarang dengan adanya COVID, orang tidak travel, tidak bergerak satu tempat ke tempat lain, hal-hal seperti ini bisa jadi opportunity. Kira-kira demikian. Ya baik, terima kasih banyak Mas Harry untuk penjelasannya. Kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar bisa lewat chat atau bisa juga present. Nah, nyambung tadi kalau yang terkait policy ya, Mas Harry ya. Kalau saya kurang tahu sih, maksudnya pernah ada nggak kalau misalnya studi seperti misalnya digital transformation index katakanlah seperti itu gitu ya, yang mengukur negara-negara tuh digital transformation itu sejauh apa gitu, atau yang mirip-mirip gitu, membandingkan misalnya negara-negara khususnya mungkin kalau untuk case di Indonesia yang lebih relevan mungkin negara-negara berkembang gitu ya. Nah kalau misalnya kita yang dibandingin sama Inggris kan nggak apple to apple gitu, itu pernah ada nggak Mas? Ini saya agak penasaran. Sorry. Ada kalau nggak salah ada beberapa institusi melakukan indexing seperti itu, nggak cuma satu, ada beberapa yang melihat digital readiness, bahasanya macam-macam, digital readiness, digital transformation index dan segala macam ada. Bahkan bukan cuma dilihat dari organisasinya, tapi infrastrukturnya dan internet connections-nya, terus 4G, 5G-nya segala macam, itu bisa jadi macam-macam yang jadi indikatornya. Gitu. Ada sih setahu saya, dan memang kita ya dari sisi infrastruktur juga masih terbatas proses digital readiness kita. Gitu. Tapi ya paling nggak sudah mulai. Nah kalau dari COVID itu mempercepat proses akselerasi digital transformation yang tadinya harus 5-7 tahun ke depan baru kita begini nih. Baru kita melakukan semua digital seperti ini, Zoom, conference, segala macam, 5-7 tahun lagi prediksinya, tapi dipercepat semua secara dramatis gitu ya, karena ada COVID. Jadi sekarang udah bisa melakukan ini.
Nah, oke, thank you, Mas. Nah, kalau misalnya khususnya di negara-negara yang berkembang gitu, yang mungkin lebih sukses dari Indonesia untuk digital transformation, mungkin selain infrastruktur, pelajaran dari negara tersebut kira-kira yang bisa kita ambil itu apa, Mas Arya, atau bagaimana? Mungkin dari sisi policy-nya yang kalau pembangunan infrastruktur untuk menunjang digital transformation itu jelas ya, tapi misalnya apakah misalnya ada kemudahan untuk orang mau bikin startup, katakanlah misalnya seperti tax break dan lain-lain gitu, itu kira-kira ada nggak, Mas, mungkin bisa kita ambil atau kita replikasi di sini? Kalau saya melihatnya itu kalau lihat pattern di tempat lain ya, di negara-negara maju gitu segala macam, dan di kita selalu kita bicara soal akses kan ya. Kalau digital transformation, digital technology, kita selalu bicaranya akses terhadap digital technology. Mau akses internet, akses terhadap devices segala macam gitu ya. Jadi selalu kita bicara bahwa kita punya ketimpangan akses di negara berkembang. Negara maju itu aksesnya hampir merata, tapi negara berkembang itu aksesnya timpang. Sehingga yang dikejar adalah gimana caranya supaya di seluruh Indonesia misalnya semua 4G. Di seluruh Indonesia semua punya akses internet, sehingga ketika kita sekolah online seperti ini semua bisa akses. Tapi saya kok melihat yang kedua itu, akses ini penting, tapi begitu sudah terpenuhi semua akses, jadi ketimpangan akses bisa dijembatani. Kedua itu kalau saya melihatnya ada ketimpangan use case. Jadi untuk apa teknologi digital itu dipergunakan gitu? Use case-nya itu juga ada ketimpangan kalau menurut saya. Jadi misalnya Jakarta full akses terhadap digital teknologi, semua bisa akses, bisa Zoom, bisa internet, bisa YouTube, bisa TikTok, bisa segala macam. Tapi use case-nya timpang. Ada yang pakai untuk belajar, ada yang pakai untuk yang lain, ada yang pakai untuk spreading hoaxes segala macam. Jadi yang kedua ini yang kalau menurut saya nggak kalah pentingnya, ini yang harus mulai diperhatikan juga. Use case-nya itu untuk apa gitu. Dan tentunya ya akhirnya setiap orang punya hak untuk menggunakan internet dan menggunakan teknologi ini yang dia mau gitu. Tapi di level society gimana caranya supaya kita lihat use case ini tidak violating others privacy, violating other rights dan segala macam kayak gitu. Itu yang kayaknya masih banyak yang masih perlu kita dalami. Dan ketika implikasinya adalah ketika entrepreneur atau bisnis melakukan digital transformation, dia punya tanggung jawab juga untuk menjaga data, karena data jadi penting kan. Menjaga data, menjaga aset yang dia punya, aset dalam tanda kutip, untuk supaya tidak mempertajam ketimpangan use case tadi. Jadi misalnya ada orang yang terus kemudian ininya dia tidak secure, servernya dia tidak secure sehingga orang lain bisa breach servernya, dan terus kemudian ada banyak data pribadi yang dipergunakan oleh orang lain, disalahgunakan, sehingga ya itu tadi ada gap di use case tadi gitu, yang harusnya secure, harusnya safe, jadi nggak secure, nggak safe. Semua orang jadi bisa punya akses terhadap data yang seharusnya terbatas. Jadi yang kedua ini kalau menurut saya isu besar yang kita kayaknya kok masih belum banyak yang membahas secara policy dan membahas secara ya. Beberapa hari yang lalu kita juga dengarlah berita-berita cerita tentang data NIK lah, data peduli lindungi lah, data apa yang bocor kemana-mana, yang dihack lah segala macam. Walaupun kemudian disangkal dan tidak ini, itu kan lebih ke aspek kedua yang tadi saya sampaikan. Jadi bukan bicara soal akses teknologi aja, tapi akses dan gap yang muncul secara langsung maupun tidak langsung, implikasi dari use case teknologi tersebut. Oke, thank you Mas Hari. Ini ada pertanyaan dari Renaldi. Banyak orang kena PHK saat terkena COVID, akhirnya mereka membuka usaha, tetapi karena pandemi ini ada PPKM, akhirnya bisnisnya rugi. Yang bisa bertahan hanya warung makan yang sudah berpengalaman. Tapi di sisi
lain jika balik ke digital, literasi inovasi masyarakat digital, literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah. Jadi bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk masyarakat memang digital literasi masih rendah gitu ya. Apa harus ada misalnya pembinaan, negara membina dan lain-lain. Dan ini mungkin juga masuknya balik lagi ke public policy, ke program gitu ya. Kalau misalnya perlu negara turut serta dalam hal ini bisa pembinaan gitu terkait dengan digital literasi. Tapi ini pendapat pribadi saya, Mas Ari, itu kayak agak-agak aneh ketika misalnya kita yang sempat tadi Mas Ari singgung juga sebelumnya, banyak data breach gitu ya, bahkan lembaga pemerintah gitu, tapi di sisi lain kalau misalnya dari lembaga negara mereka melakukan edukasi digital literasi, tapi di sisi lain banyak lembaga nggak bisa ngelindungin data yang dibikin masyarakat, itu kan kayak ya gimana ya, ya itu kayak orang nggak pernah olahraga tapi ngajarin orang ini cara fitness gini gitu kan. kira-kira gitu. Nah ini kira-kira gimana, Mas Ari? Thank you. Ya, ini thank you Renaldi, ini pertanyaannya bagus. Ada dua hal sebetulnya dalam pertanyaan ini ya, saya pisahkan di pertanyaan ini. Pertama, masalah yang muncul dari kasus PHK dan segala macam ini adalah masalah ekosistem kewirausahaan. Jadi orang PHK, dia nggak punya pekerjaan, terus dia mencoba menjadi entrepreneur. Dan menjadi entrepreneur itu kan memang tidak mudah ya, perlu proses panjang segala macam. Cuma kita tuh nggak punya ekosistem kewirausahaan yang kuat, jadi dia nggak bisa datang ke inkubator misalnya. Coba bayangkan kelurahan gitu punya inkubator misalnya kayak gitu, atau kecamatan gitu ada inkubator yang membantu masyarakat di sekitar itu untuk menjadi entrepreneur gitu. Ada di beberapa tempat memang udah ada seperti itu. Tapi kalau ini across the board, ada ekosistem di setiap kecamatan, terus ke apa namanya kelurahan, fasilitas yang community center kalau di luar negeri kan gitu, community center, mereka bisa apa namanya mengembangkan kewirausahaan di situ. Itu orang-orang yang terdampak PPKM ini pasti bisa bergeser ke arah situ. Membangun warung saja mungkin bisa, tapi kalau sekarang dia struggling sendiri, akhirnya mesti compete dengan warung senior tadi yang udah lama, belum lagi nanti bicara hal-hal lain yang non teknis segala macam gitu yang sulit dihandle, dia akhirnya kolaps segala macam. Jadi satu masalahnya ekosistem kewirausahaan kita masih kayaknya kok belum bisa support yang seperti ini, kebutuhan seperti ini. Dan belakangan ini memang ada pembicaraan mengenai undang-undang kewirausahaan, bicara tentang peraturan pemerintah seputar kewirausahaan, tapi sampai saat ini masih belum keluar juga gitu. Yang saya tunggu itu pemerintah segera bisa turun dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kuat gitu. Jadi ada inkubator, ada funding, ada mentorship, ada body system yang bisa membantu teman-teman yang memang terdampak dan mau mengerjakan aktivitas kewirausahaan untuk sustaining hidupnya. Itu masih belum ada, itu masalah kewirausahaan. Kedua, masalahnya kewirausahaan digital itu juga jadi isu baru lagi gitu, isu yang tidak mudah. Kewirausahaan yang biasa aja perlu ekosistem, apalagi kewirausahaan yang teknologi sifatnya tech. Perlu ada kalau misalnya bicara aplikasi perlu ada skill development yang sifatnya berhubungan dengan teknologi, perlu ada assistance, perlu ada support, perlu ada finance segala macam. Jadi banyak hal yang masih kosong dan masih nggak ada di sini. Bukan sekedar edukasi gitu. Kalau bicara soal kewirausahaan itu seringkali bukan sekedar bukan edukasi sebetulnya. Orang kewirausahaan itu dijamin aja juga jadi kok perusahaan gitu kan. Kalau yang namanya kewirausahaan itu kan kalau kita balik lagi ke waktu kita ngobrol soal Austrian economy itu kan balik lagi dari dulu itu kan ketika negara nggak ada segala macam justru malah market yang berkembang gitu dengan ada kewirausahaan dan sebagainya. Jadi sebetulnya bukan edukasi yang dibutuhkan dan bukan intervensi untuk seperti itu, tapi yang dibutuhkan ekosistem. Pemerintah harus memastikan mereka enabled untuk bisa melakukan hal tersebut. Barrier-barriernya itu harus dibantu dihilangkan supaya mereka bisa
apa namanya, bisa jalan dengan apa yang mereka mau gitu ya. Para entrepreneur ini, wirausahawan ini bisa jalan dengan apa yang dia mau. Jadi dua hal itu yang penting di ini kan ya. Jadi ekosistem entrepreneur yang harus diperkuat dan digital kewirausahaan digital itu yang perlu di support lagi ininya ekosistemnya supaya mereka bisa jalan sendiri dan bisa berkembang. Oke, terima kasih banyak Mas Ari untuk tanggapan dan jawabannya. Untuk selanjutnya tadi kita Mbak Dini ada pertanyaan atau ada komentar. Halo Mbak. Ya, Ya, terima silakan, kasih. Mbak. Ya, kedengeran ya suaranya. Ya, jelas Mbak. Ya, Mas Ari, terima kasih tadi paparannya. Saya ingin mengaitkan dengan disertasi Mas Ari. Ini nggak tahu, karena saya juga senang mengangkat isu ini di Suara Kebebasan, tidak hanya dari aspek kebebasan ekonomi, tapi juga biar kita sama-sama juga memahami nih soal gimana sih tadi ekosistem kewirausahaan, terutama Mas Ari kalau bicara soal sustainability, pelaku usaha kecil seperti UMKM di tengah pandemi, dan peran social entrepreneurship itu seperti apa. Kita kan beberapa kali pernah berbincang ya, kalau dalam praktiknya itu seperti apa sih, karena apalagi kalau bicara soal digital transformation, UMKM menggunakan aplikasi. Tadi Haikal juga sempat bilang soal kok ada kecenderungan pasif ya, dan akhirnya memang jadi menunggu. Dan kadang-kadang kan orang yang taruhlah usaha-usaha baru itu muncul ya karena PHK tadi itu ya Mas Ari ya. Maksudnya bukan karena dia juga pengen berbisnis, tapi it's a matter of survival dia. Nah menurut Mas Ari nih, dalam konteks itu, karena ya karakternya berarti kan pelaku usahanya berbeda, ada yang memang dari awal memang wirausaha dan dia mencoba resilient di situ, ada yang tidak, dan tapi yang ketiga dalam konteks ekosistem kewirausahaan plus di mana peran social entrepreneurship untuk membantu hal ini. Dan kalau di Indonesia, ini sorry agak banyak ya jadi pertanyaannya, mungkin kemana-mana juga. Ada nggak sih angel investor untuk hal seperti ini, terutama di konteks pandemi yang mungkin Mas Ari dan teman-teman di BINUS juga atau di center ini juga sempat mengidentifikasinya. Mungkin ini juga menarik ya untuk dilihat sebagai bagian dari ekosistem untuk mendorong keberlanjutan kewirausahaan terutama di masa pandemi. Thank you Mbak Dinda. Saya coba jawab satu-satu dari belakang dulu deh soal apa namanya investor seputar isu pandemi ini ya. Memang secara spesifik seputar isu pandemi nggak ada, tapi banyak investor-investor yang mulai tertarik di isu-isu yang berkembang atau sektor-sektor yang mulai berkembang di masa pandemi ini seperti kesehatan misalnya. Ada banyak investor yang tertarik untuk invest di apa namanya startup kesehatan. Jadi salah satu opportunity yang berkembang dan opportunity yang kelihatannya akan besar itu health technology tadi yang saya sampaikan ini. Banyak sekali investor yang kelihatannya tertarik di bidang mulai dari aplikasi, mulai dari apa namanya klinik-klinik yang seperti itu juga kayaknya mulai dilihat dan dilirik untuk apa namanya invest gitu ya di situ. Terus mengenai kewirausahaan sosial, nah ini juga jadi menarik sebetulnya karena banyak sekali sebetulnya yang tanpa sadar mereka melakukan aktivitas kewirausahaan sosial gitu. Jadi mungkin untuk yang baru pertama kali mendengar kewirausahaan sosial itu adalah bisnis yang tujuannya sosial gitu. Jadi tujuannya untuk aktivitas sosial, impact sosial, tapi dilakukan dengan cara bisnis gitu. Seperti misalnya perusahaan digital yang cukup terkenal tuh seperti TaniHub itu. TaniHub mereka klaim sebagai social enterprise tapi teknologi based, mencoba memotong apa namanya rantai agriculture itu, jadi dari dari petani bisa langsung ke pembeli kata seperti itu, nggak perlu lewat tengkulak dan segala macam, dan so far kayaknya cukup sukses, cukup berhasil. Dan mereka menggabungkan beberapa hal itu, opportunity
digital, opportunity di teknologi, digital dan teknologi, opportunity social impact, dan juga pada saat yang bersamaan melihat potensi bisnis dari situ gitu. Jadi ada opportunity yang besar sebetulnya di aspek kewirausahaan sosial untuk berkembang. Selain itu juga ada Amarta, mungkin teman-teman pernah dengar Amarta juga ya. Amarta juga salah satu social enterprise yang cukup sukses di masa pandemi ini karena justru dia memberikan kesempatan atau dia jadi platform untuk lender dan apa namanya borrower ya, ibu-ibu terutama borrowernya, karena tujuannya untuk memberdayakan ekonomi yang women led gitu ya, women apa namanya didorong oleh perempuan. Jadi ada banyak opportunity sebetulnya untuk kewirausahaan sosial, tapi memang akan tidak semudah apa namanya tradisional atau commercial enterprise, dan kendalanya adalah banyak orang yang tidak sadar dia melakukan aktivitas social entrepreneurship. Karena dia tidak sadar, dia bisa shifting perlahan-lahan ke komersial gitu, tanpa sadar bahwa sebetulnya dia punya opportunity yang besar ketika dia mengembangkan social entrepreneurship ini dan opportunity impact ya. Tapi dia kadang-kadang horizonnya lebih melihat ke finance, bisnis segala macam, terus kemudian perlahan-lahan geser ke komersial dan akhirnya jadi komersial bisnis kita seperti itu. Itu kira-kira tadi. Ada pertanyaan apa lagi ya? Kayaknya 2 itu, terus tadi apa ya, Mbak Dinda? Yang pertama. Kalau karakter pelaku usahanya itu berbeda gitu loh Mas Hari. Kan ada yang karena ya udah survival karena dia di PHK. Bagaimana itu berpengaruh sih? Ya, gitu. ya itu sangat berpengaruh sekali, dan itu juga problem kita di Indonesia sebetulnya. Dan ini kalau di kelas saya juga suka manas-manasin atau ngomporin mahasiswa itu dengan bilang bahwa kalau misalnya mau jadi necessity entrepreneur, istilahnya necessity entrepreneur, orang jadi pebisnis karena memang dia butuh untuk mendapatkan penghasilan gitu ya sehari-hari, karena dia tidak punya penghasilan lain gitu. Untuk jadi necessity entrepreneur kadang-kadang nggak perlu sekolah dan nggak perlu belajar dengan serius gitu. Langsung aja ke lapangan, bikin bisnis yang cocok, terus kemudian jalankan bisnis itu gitu. Jadi tidak perlu berkembang, tidak perlu besar. Yang kita butuhkan itu lebih banyak yang sering disebut sebagai opportunity atau growth oriented entrepreneur gitu. Jadi yang tujuannya memang untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan perekonomian, melakukan expansion, value proposition-nya bukan cuma itu aja, tapi dikembangkan sampai jadi besar gitu. Jadi scope-nya bisa luas dan bisa berlanjut gitu. Nah, itu yang butuh belajar design thinking, belajar user centered approach segala macam untuk memahami gap dan memahami apa namanya niche-nya itu di mana kalau misalnya dia mau bikin bisnis dan mau mengembangkan startup gitu. Ini yang seringkali hilang juga gitu kalau kita bicara di masa COVID ini. Seringkali orang lebih cepat-cepat jadi necessity entrepreneur karena mereka butuh penghasilan sehingga nggak fokus di growth oriented atau opportunity entrepreneur ini gitu. Nah, ini yang mungkin perlu skema, perlu support, perlu infrastruktur, perlu fasilitas pendidikan untuk memastikan yang tadinya necessity entrepreneur bisa bergeser ke opportunity entrepreneur juga gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, dari Mbak Dina, udah Mbak atau ada lagi? Boleh deh kalau belum ada yang lain yang nanya. Dipersilakan Mbak. Oke, thank you Haikal. Mas Ari tadi kan mengatakan kalau mau necessity ya kayaknya udah deh langsung praktek aja. Tapi kalau mau yang growth oriented, which is ini yang sangat penting, kalau dari pemahamannya Mas Ari selaku dosen dan juga yang memimpin center ya di BINUS terkait isu-isu ini, seberapa sih kewirausahaan itu cukup didorong oleh pemerintah kita dalam kurikulum pendidikan gitu, karena kan ya yang kita tahu ada kampus Merdeka, ada, kalau kita ini masih bicara di konteks ekosistem itu satu, dan kalau tadi bilang soal ada belajar soal design thinking, idealnya kalau kita belajar di, saya nggak tahu nih mulainya dari mana, tapi kalau di kuliah itu di semester berapa, atau ada nggak sih sequence khusus tuh Mas Ari?
Kalau untuk belajar kayak gitu, atau misalnya lo belajar basicnya apanya dulu, baru nanti design thinking di situ, atau sebenarnya bisa cair aja atau seperti apa? Thank you. Thank you Mbak Dinda. Sebetulnya sekarang dengan ada kampus Merdeka ini jauh lebih sistematis ya pendidikan kewirausahaan, karena mereka bisa punya path khusus untuk jadi wirausaha gitu. Tadinya kan nggak ada tuh sebelumnya. Sekarang mereka kalau mau bangun startup, mau ngembangin bisnis itu bisa dihitung sebagai SKS. Dan itu ada juga tuh artikel yang pernah saya tulis dulu membahas tentang pre-inkubasi. Itu proses yang hilang juga di Indonesia tuh, proses pre-inkubasi. Kita bolak-balik ngomongnya inkubasi, tapi pre-inkubasi nggak dilakukan. Beda sama Amerika misalnya yang dari awal anak-anaknya itu udah entrepreneurial gitu ya, bikin di garasi atau segala macam di orang tuanya. Kalau kita kan nggak, disuruh jadi PNS gitu kan. Kalau ya Mbak Dina juga mungkin punya pengalaman yang sama bahwa generasi-generasi kita itu seringkali disuruh jadi pegawai, bukan disuruh jadi kewirausahaan, bukan jadi entrepreneur. Jadi nggak ada tuh garage culture di Indonesia, itu kan nggak ada gitu, bikin bisnis di garage kayak di Amerika gitu. Jadi sekarang di kampus itu justru menjadi tempat untuk membangun kultur itu, sebetulnya membangun kultur pre-inkubasi itu, sehingga begitu mereka lulus, mereka bisa punya pengalaman starting up bisnis, pengalaman gagal, karena pengalaman gagal ini yang lebih penting gitu kan, terus kemudian jadi modal untuk maju ke stage atau step berikutnya. Jadi sekarang kalau dilihat sih memang udah mulai ada ya skema itu, cuma mungkin belum kerasa. Kita 10 tahun ke depan mungkin, atau 15 tahun ke depan baru kerasa ketika sistemnya terinstitusionalisasi dan anak-anak itu udah mulai biasa, mahasiswa udah mulai biasa untuk starting up bisnis gitu. Mengenai belajar design thinking ya tentunya itu kan bisa kapan aja, karena itu sebetulnya namanya design thinking, tapi prosesnya common sense sebetulnya. Empathizing, memahami user, memahami customer, terus kemudian testing, prototyping, dan segala macam. Itu proses yang sebetulnya kita lakukan juga di dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi bisa kapan aja, nggak ada prerequisite. Cuma mindset yang kadang-kadang hilang ya, dan itu yang saya sering kali bolak-balik bilang, kalau bicara kewirausahaan itu kita bicara mindset. Berbisnis itu bukan kita sukanya apa, terus kemudian kita jual. Memang harus berangkat dari passion, betul, tapi bukan kita sukanya apa, terus kita jual. Growth oriented business itu selalu berangkat dari apa sukanya customer, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang menjadi needs dari customer yang tersembunyi, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, kita temukan, terus kemudian kita tawarkan solusi itu. Bisa saja needs-nya itu berbeda dengan selera kita, bisa aja tidak cocok dan tidak sesuai dengan selera kita. Tapi yang namanya berbisnis, kita kan creating something for customer, bukan untuk kita. Kita bisa jadi customer orang lain, tapi ketika kita create business, kita creating something for the use of our customer atau for the use of our user gitu ya. Jadi itu yang selalu saya ingat, mindset itu saya sampaikan, mindset itu yang harus diingat. Jadi kita bukan bikin bisnis untuk kita bukan bikin bisnis untuk orang lain. Karena mahasiswa atau orang seringkali ketika masuk di pre-inkubasi proses itu, saya pengen bikin ini Pak, saya pengen bikin itu Pak. Kenapa pengen bikin ini? Karena saya suka. Gitu. Enggak, jangan kayak gitu, kebalik. Lihat dulu bisnis masyarakatnya atau usernya itu maunya apa. Baru kita sesuaikan produk dan services kita seperti apa. Nah, itu mungkin bisa membantu menggeser tadi dari necessity entrepreneur ke growth oriented atau ke opportunity entrepreneur. Jadi bukan berangkat dari apa yang kita suka, bukan berangkat dari apa yang kita bisa, tapi berangkatlah dari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer gitu, atau user atau potential customer. Gitu kali, kira-kira seperti itu kali, mungkin bisa di support di area itu tuh, kalau misalnya ada mindset, cara berpikir, ekosistem yang membangun itu, membangun cara berpikir yang demikian. Tapi saya sih cukup optimis karena arahnya sudah ke sana sekarang, dengan Pak Nadiem jadi menteri, Mas Menteri sekarang sangat kuat desain untuk kewirausahaan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kampus-kampus menerjemahkan itu dan menciptakan experience buat mahasiswa untuk melakukan itu semua. Karena yang penting itu justru itu, experience dan skema di level kampus dan di level
learning prosesnya itu gitu. Khawatirnya kan penterjemahan kebijakannya secara rigid ya, secara saklek, nggak kontekstual, jadi mahasiswanya nggak dapat experience, mahasiswanya nggak dapat learning, tapi cuma ngapalin lagi ya, atau ngikutin proses aja, tapi nggak mendapatkan apa yang sebetulnya diharapkan. Jadi tinggal nanti gimana nih menuangkan ke bawahnya, menuangkan ke day-to-day experience. The devil is in the details, saya selalu bilang kan gitu. Thank you, Mas Ari. Terima kasih. Oke, thank you Mas Ari. Ya, tadi yang poin yang terakhir tadi buat saya satu yang paling penting itu Mas Ari develop in the details. Ya bisa aja mungkin program dari pusat bagus gitu, tapi ketika dieksekusi ke bawah, loh kok sama-sama lagi gitu kan. Belajarnya tinggal cuma ngafal, oh ini rumus-rumus bisnis A, B, C, terus ujian tertulis, selesai. Iya. Saya selalu bilang dua itu, the devil is in the detail, sama kedua, konteks is king. Karena kalau di atas mungkin bisa macam-macam, bisa umum gitu, tapi begitu masuk ke bawah dalam tanda kutip, masuk ke praktis, itu konteks semua, dan konteks yang harus membantu untuk membuat relevan dan membuat yang policy besar tadi jadi meaningful buat partisipan. Iya, benar, dan ya namanya konteksnya pasti satu daerah dan daerah lain pasti akan berbeda jauh kan, apa yang mungkin workable di satu daerah nggak bisa direplikasi lagi di daerah-daerah yang lain. Nah, kalau misalnya building ekosistem tadi saya tertarik dengan pertanyaan Mbak Dina tadi yang terkait dengan angel investor. Oh ya, sebelum ini dari Mas Haryo ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Halo. Ada Mas Haryo nih, kehormatan sekali ada Mas Haryo. Silakan Mas Haryo. Terima kasih. Silakan. Saya mau benar-benar nanya pemain di bawah. Kalau saya kan di awang-awang yang kadang-kadang nggak realistis. Ya, baik. Mas Haryo. Jadi gini, tadi menyebut ekosistem entrepreneur itu penting dan juga menyebutkan banyak yang jadi entrepreneur karena terpaksa dan sebagainya. Ya. Terus kalau yang saya analisis selama ini di Indonesia itu hollow middle. Jadi yang besar itu ada dengan value added yang tinggi, pokoknya yang besar-besar itu menguasai value added. Ya. Jutaan yang kecil-kecil banget. Banyak juga. Banyak labor intensif, tapi value added-nya kecil-kecil semua. Ya, betul ya. Tapi yang di tengah ini kosong. Ya. Missing middle ya Mas. Missing middle. Jadi yang kecil itu nggak bisa naik kelas, atau nggak mau naik kelas. Dugaan saya ya ekosistem entrepreneur itu. Betul. Regulasi terutama yang menyebabkan itu. Bayangkan kalau yang besar harus nyogok regulasi, cost of regulation itu kan fixed cost, ya, bukan variable cost, fixed cost yang nggak bisa direcover kembali atau sunk cost. Nah, perusahaan besar itu karena outputnya besar, sunk cost itu jadi kecil per unitnya. Betul. Jadi dia mampu survive dengan regulasi yang ada. Yang kecil itu terhindar dari rada regulasi. Orang dia nggak masuk pajak, nggak punya NPWP, nggak bayar upah minimum dan sebagainya. Jadi dia juga bisa survive walaupun kecil-kecil. Dan mungkin nggak mau naik kelas juga karena itu. Nah, yang di tengah ini yang kejepit karena dia tidak terlalu besar untuk mengcover regulation cost, pajak, upah minimum dan sebagainya. Tapi sudah tertangkap radar oleh regulasi. Sebenarnya yang kecil kan enggak. Ya. Jadi hollow middle atau missing middle ini dalam segi size itu yang menghambat ini bisa naik kelas. Nah, pertanyaan saya, regulasi apa kira-kira di fintech ini, digital business ini yang menghambat, yang sudah agak maju lah, kecil yang sudah mau masuk naik tapi nggak bisa naik karena regulasi. Kalau belajar dari Uber misalnya, dia fait accompli. Akhirnya terpaksa regulatornya yang nurut ke dia. Menyesuaikan, iya. Nah, apakah saya ingin tahu, jadi pertanyaan benar, regulasi-regulasi apa yang menghambat bisnis
tech business ini. Dan itu saya rasa perlu dipelajari benar. Karena mungkin ekosistem entrepreneur ini tidak, yang pertama itu bukan membangun, tapi mengurangi hambatan, bukan positif tapi negatif dulu, mengurangi hambatan-hambatan yang bisa naik ke atas. Itu satu. Terus kedua, informasi aja ini. G20 itu Indonesia mengusulkan promote tadi yang pertanyaan tentang indeks tadi ya. Jadi G20 itu Indonesia promote indeks skill gap. Jadi CSIS melakukan itu pilot studinya dan sebagainya, skill gap itu sedang kita kerjakan. Dan nanti itu akan dipakai di seluruh dunia, di G20 lah paling enggak. Jadi ini masih awal dan mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan skill gap. Dan kebanyakan skill gap yang ada itu kelemahannya itu misalnya digital literasi segala macam itu ada di level pengguna, konsumen dan sebagainya. Tapi demand for skill itu jarang di-studi. Jarang, ya, betul. Demand for skill itu jarang ada studinya. Dan penelitian terakhir di Eropa dan di mana-mana, ternyata yang hulu middle juga itu sama di luar negeri, tapi bukan dalam size. Middle skill gap yang hilang. Jadi middle skill gap, yang low skill itu masih banyak dipakai karena jasa loh, karena jasa, dan high skill seperti Facebook dan sebagainya yang perlu. Tapi yang middle ini kosong di dunia. Dan itu berkaitan dengan middle class yang semakin susah nyari decent job menurut laporan World Bank. Jadi ini saya rasa studi yang penting kalau banyak yang melakukan tentang skill gap ini, di mana kita kosongnya itu, ya. Gimana kita bisa naik ke middle ini. Ya, terima kasih, itu aja pertanyaan saya, ini pertanyaan beneran. Ya. Terima kasih Mas Aryo, itu susah jawabnya karena kita belum bikin survei juga. Jadi gini Mas Aryo, kebetulan saya dan teman-teman dari British Council kemarin bikin kajian tentang ekosistem dan kebijakan kewirausahaan sosial. Jadi kalau di kewirausahaan secara umum kita memang belum pernah survei secara detail dan saya juga belum lihat studinya tentang itu. Tapi di kewirausahaan sosial kita pernah lakukan studi itu, terus kita juga menyisir tuh pertanyaan yang Mas Haryo tadi sampaikan. Problemnya sama, missing middle juga di kewirausahaan sosial. Jadi ada social enterprise yang kecil-kecil banyak, tapi social enterprise yang besar gitu ya ada beberapa itu juga ada gitu, udah cukup banyak di funding sama investor dari luar negeri segala macam, mereka dapat ininya. Tapi yang tengah ini hilang juga. Sama problemnya sama persis seperti yang tadi dihadapi. Mereka belum bisa besar, nggak bisa besar, terbonsai gitu katakanlah karena ada kebijakan-kebijakan yang memang nggak suportif gitu katakan itu. Yang paling utama yang kita lihat adalah kebijakan-kebijakan seputar badan hukum dan rekognisi kalau konteks social entrepreneurship. Mungkin juga ini jadi kendala di kewirausahaan umum, tapi perlu lihat lebih lanjut lah. Ini saya nggak berani ngomong seperti itu karena memang belum dalam ke arah sananya. Tapi kalau di konteks kewirausahaan sosial itu masalah rekognisi jelas. Jadi mereka di tengah ini nggak direcognize sama government gitu. Jadi government cuma ngelihat yang di atas, sama yang di bawah tadi diabaikan gitu ya, nggak di enforce permasalahannya. Begitu yang di tengah, rekognisi untuk growing ini nggak di cater sama pemerintah. Jadi makanya kita usulkan kemarin dengan British Council untuk bikin ekosistem untuk yang tengah ini. Jadi kasih ruang untuk mereka growing supaya bisa ke atas dan jadi insentif buat yang bawah masuk ke yang tengah gitu. Nah, kalau di kewirausahaan sosial ya konteksnya badan hukum misalnya salah satunya ya, walaupun tidak selalu harus badan hukum, tapi recognition itu bisa dengan membantu berbagai institusi di pemerintah, di swasta untuk supaya paham apa yang disebut dengan social enterprise. Jadi mereka walaupun bentuknya PT misalnya, tapi ketika mereka identify bahwa mereka adalah social enterprise, maka taxation system-nya, appreciation-nya, terus kemudian expectation-nya itu bisa
bisa berbeda dengan PT yang lain gitu, karena mereka tujuannya sosial, diapresiasi ininya. Terus kemudian yang lebih jauh lagi, ketika mereka bisa report impact-nya, impact measurement-nya jelas, terus kemudian direcognize oleh pemerintah, bisa jadi tax incentive dan segala macam. Jadi bisa ke arah sana. Jadi yang tengah ini bisa nggak missing middle lagi, tapi bisa membantu yang bawah naik ke atas dan startup bisa masuk ke tengah ini gitu. Nah, ya, karena yang tengah ini paling dinamis biasanya. Iya, paling agile. Dinamis. Betul. Jadi di social entrepreneurship juga konteksnya persis seperti itu. Nah, mungkin di kewirausahaan umum juga seperti itu. Cuma kita belum kaji ke arah sana. Waktu itu memang kita fokusnya di social entrepreneurship. Thank you. Presentasinya bagus sekali. Kenapanya Mas Aryo? Presentasinya bagus sekali. Oh, terima kasih. Jadi kalau boleh minta. Oh iya, boleh. Nanti saya share, Mas. Biar suara kebebasan aja yang share. Ya, siap. Aman kan Mas Aryo ya, dari yayasan kita. Pak Haikal boleh nanya lagi nggak saya nih? Jadi tertarik nih karena tadi Mas Aryo juga tadi jump in. Oh ya, boleh Mbak Dina, silakan. Iya, karena tadi Mas Aryo membicarakan policy, saya nggak tahu ya, kita sudah punya undang-undang Omnibus Law, kok jadi Ciptaker tenaga kerja, udah Ciptaker. Nah, sebenarnya kan di situ juga ada komponen yang sebenarnya mendorong kewirausahaan. Kalau dari pantauan Mas Ari misalnya dari studi BINUS, atau dengan British Council, karena tadi membedakan antara kewirausahaan yang komersil dengan yang social entrepreneurship, ada nggak sih pengaruh yang cukup signifikan dari undang-undang itu? Dan apalagi kalau kita bicara soal resiliensi ya di masa pandemi, how significant if any? Ya. Nah itu juga kemarin kita nyisir omnibus gitu ya, kita lihat gitu segala macam. Memang banyak challenges ya, kita tahu sendirilah banyak perdebatan mengenai Omnibus Law dan beberapa teman-teman juga mengembangkan kajian seputar itu dan kita kutip waktu itu di report itu. Tapi setidaknya di Omnibus Law ini memberikan kemudahan buat beberapa startup yang tadinya misalnya perizinannya kompleks jadi lebih sederhana gitu. Ada aspek-aspek seperti itu. Kewirausahaan sosial juga jadi terdampak positif di situ karena yang tadinya pendaftaran UKM panjang segala macam dengan adanya Omnibus Law jadi lebih pendek, lebih ini gitu ya. Cuma saya masih belum dengar, saya pengen dengar betul dari lapangan, dari user, dari masyarakat, dari UMKM sekarang gimana sih prakteknya di lapangan gitu ya. Kita belum melakukan kajian ke arah sana dan pengen sih sebetulnya melihat gitu ya gap antara promises dengan realitinya seperti apa gitu. Itu belum kita lihat. Kemarin baru lihat di atas kertas aja ada, oh kalau gini berarti kemungkinannya begini, kalau gini berarti ada kemudahan di sini, kalau gini berarti dulu nggak ada ini, dulu harus perizinannya beberapa pintu, misalnya sekarang cukup satu nomor aja dapat gitu segala macam. Itu yang kita lihat dari sisi undang-undang itu. Tapi prakteknya seperti apa pengen dengar, terutama untuk social entrepreneurship. Dan dugaan kita untuk kewirausahaan sosial tetap sulit karena rekognisi kewirausahaan sosial itu susah, karena beberapa teman-teman di lapangan sebelum ada Omnibus Law bahkan sebelum itu banyak yang bukan komplain sharing bahwa mereka itu sering salah artikan. Jadi karena mereka PT misalnya, loh Anda kan PT, Anda perusahaan, kok ngaku-ngaku sosial gitu. Atau kalau yayasan ya, kita tahu kalau yayasan ya kan yayasan sosial, nggak bisa berbisnis dong segala macam. Itu yang jadi kendala di kewirausahaan sosial yang kita temukan pada waktu itu. Dan Omnibus mempersingkat proses yang selama ini mereka hadapi secara panjang gitu. Cuman detailnya seperti apa di lapangan itu yang mesti kita ini. Mungkin Suara Kebebasan bisa bikin research tentang itu. Kita sama-sama. Siap.
Kalau orang kebebasan bikin riset tentang itu, CSIS bisa jadi objek studi. Iya. Oh, iya. Tapi ini loh Mas Iya loh. Ari, yang menarik ini juga Mas Haryo, karena saya kan juga ngurus Yayasan Kebebasan ini ya. Jadi berapa kali kalau bicara insentif dari Dirjen Pajak itu cukup aktif bikin sosialisasi kebijakan, termasuk ada perubahan juga untuk insentif pajak untuk badan-badan sosial. Emang saya yang non-profit ya. Kalau mereka sewa seperti apa. Tapi memang kan buat saya pribadi aja yang taruhlah mengenal sistem digital, kayaknya waktu mau bayar pajak aja itu udah pusing kepala gitu. Dan itu kami untuk yayasan buat saya masih terlalu mahal. Jujur aja, karena masih banyak yang perlu diurus, plus belum lagi masih ada kecenderungan mental birokrat yang korup ya. Itu menjadi berat. Ini padahal kita yayasan tapi masih dituntut hal-hal yang sifatnya justru tidak praktis. Boro-boro ngomongin transformasi digital, orang tanda tangan aja masih basah, urusan notaris. Jadi buat saya, dan itu mungkin yang menarik yang tadi di sisa-sisa akhir waktu ini, karena udah jam 9, mungkin tadi karena Mas Haryo dan Mas Ari dari tadi bolak-balik ngomong missing middle, mungkin bisa nggak dijelasin sedikit sebenarnya sektor kayak apa sih? Tadi kan kalau yang perusahaan besar dan yang kecil tadi udah dijelaskan. Jadi biar kita ada bayangannya, atau itu sama nggak dengan aspiring middle class kalau bicara di level individu, kalau di level bisnis tuh kayak apa sih? Thank you. Thank you Mbak Dinda. Mas Haryo mungkin bisa menjelaskan lebih detail mengenai saya bukan menjelaskan sih, pengalaman CSIS aja singkat. Silakan Mbak. Kalau yang selama COVID ini justru thriving banget. Misalnya ya, dulu itu kita cuma bisa dengan offline itu cuma bisa menjangkau 200 orang paling banyak. Iya. Ya, paling banyak, dan biayanya besar kan, mendatangkan peneliti dari luar, ngasih akomodasi hotel yang mahal, nyediain makanan dan sebagainya, pokoknya mahal sekali. Sekarang ini bisa outreach-nya, seminar CSIS itu, terutama yang politik ya, bisa sampai 20.000. Wow. Jadi itu sesuatu yang justru COVID ini membuat kita membuat kita lebih produktif juga. Outreach kan ukurannya 2 kalau non-profit itu. Satu adalah outreach, efektivitas outreach, apakah usulan kebijakan dan sebagainya diskusinya bisa mengubah policy, itu satu. Kedua adalah produktivitas karyawannya. Nah, justru karena fleksibel ini produktivitasnya naik pesat. Karena seperti saya yang orang malam, yang insomnia, kerjanya malam, siang nggak perlu ke kantor. Jadi, tapi memang ada sih diskusi face to face harian yang biasa kita lakukan di gang-gang, di mana itu jadi nggak ada lagi. Padahal kita susah ngundang teman-teman untuk diskusi apa gitu. Kalau di kantor kita ketemu whiteboard, bisa diskusi segala macam. Ya, itu aja sih mungkin yang beda. Iya Mas. Kecenderungannya sekarang jadi hybrid sih Mas Haryo, kelihatannya nanti beberapa ke depan ini semua hybrid pasti. Jadi kantor, sekolah, kuliah, kebetulan di BINUS juga kan lagi mulai persiapan untuk face to face hybrid. Jadi kelihatannya kita pelan-pelan mulai siap ke kondisi seperti itu. Jadi seminar, diskusi apa segala macam itu mungkin bisa jadi hybrid, ada yang datang ke lokasi, kemudian Zoom-nya juga dibuka gitu. Jadi kemungkinan besar sekali hidup kita akan ke arah hybrid. Setuju sekali. Oke. Tapi kalau hambatannya untuk karena saya yang besar ya, mungkin sudah sedikit hambatannya ya, karena akumulasi modal bukan modal kapital ya, modal kapital juga, tapi modal modal sosial. Modal sosialnya sudah cukup tinggi, dibangun 30 tahun, jadi ya mungkin mudah. Tapi kalau yang middle itu gimana ya hambatannya? Saya nggak tahu persis. Mungkin sama seperti yang dikatakan tadi, bahwa birokrasi dan sebagainya cukup menghambat. Mendatangkan researchers dan sebagainya kan banyak sekarang hambatannya. Ya, itu jadi itu sih Mbak Dinda, itu akan jadi fokus yang kayaknya perlu
terus-menerus dilihat sih, karena kayaknya dari masa pra-COVID sampai sekarang, bahkan mungkin post-COVID itu missing middle itu kan selalu jadi tantangan ya, jadi challenges yang ini. Di berbagai sektor saya perhatikan, nggak hanya di sektor yang kita bahas ini, di hampir banyak sektor selalu missing middle itu selalu jadi isu kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin justru fokus kita harus ke arah sana supaya bisa kebijakan atau ekosistem bisa supporting missing middle ini, sehingga yang bawah bisa naik kelas, terus kemudian semakin banyak middle class, apapun itu definisinya middle class, bisa berkembang dalam hal ini. Missing middle ini bisa semakin diperkuat. Mungkin itu sih kali yang perlu kita jadikan research fokus atau advocacy fokus di masa yang akan datang. Oke, ini diskusinya makin malam makin seru ya. Mas Ari, thank you banget Mas Arya dan Mbak Dinda tadi untuk tanggapan dan pertanyaannya. Diskusinya makin lama makin seru. Oke, mungkin kalau udah jam 9 kita sudah di penghujung acara. Kalau misalnya mungkin satu atau dua pertanyaan lagi, kalau misalnya masih ada teman-teman bapak ibu-ibu yang ingin bertanya atau berkomentar, bisa lewat chat, nanti akan saya bacakan, atau juga bisa raise hand, nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Nah, kalau tadi sempat disinggung juga sama Mas Aryo terkait dengan ya di Indonesia banyak banget perusahaan kecil, badan usaha yang kecil gitu kan, yang kecil, tapi ada juga banyak juga yang besar yang mereka ngambil banyak value added, tapi ini yang di middle-nya nggak ada gitu kan. Ini salah satu faktor utamanya adalah regulasi. Mungkin kalau dari Mas Ari, kira-kira negara yang mungkin tadinya sekarang kondisinya sudah kondisi seperti kita sekarang dulunya, di mana mereka yang middle-nya hampir nggak ada gitu kan, atau sangat kecil, sementara yang konglomerat menguasai banyak banget, dan yang industri yang labor intensif yang di bawah juga besar, tapi kan value added yang ngambil yang di atas gitu. Dan mereka akhirnya berhasil menaikkan dari yang pengusaha yang kecil tadi menjadi kelas menengah, dan juga yang menengah jadi ke atas. Itu untuk mungkin case-nya atau contohnya yang mungkin bisa kita ambil pelajaran kira-kira dari negara apa, dan kira-kira gimana ya Mas Ari terkait polisinya sehingga mereka bisa mengubah industri mereka. Ini pertanyaan yang menarik juga, ini negara mana ya? Korea Selatan mungkin, tapi nggak tahu, mungkin mesti kita lihat lebih dalam, karena Korea Selatan cebolnya juga kuat kan ya, tapi proses industrialisasi mereka bisa bikin ekosistem yang baik untuk startup, terus kemudian banyak perusahaan-perusahaan baru yang berkembang dan segala macam. Mungkin bisa dilihat Korea Selatan. Apa lagi ya, negara yang lain lagi ya? Taiwan, betul. Taiwan itu banyak menengahnya, banyak banget. Jadi dari kecil lebih daripada Korea. Nggak terlalu banyak cebol di sana justru. Betul. Taiwan lebih ini. Iya, komponen makers yang menengah itu banyak banget. Jadi ideal saya itu, negara ideal saya. Betul. Ya, betul Mas Aryo, Taiwan. Nah, karena di Korea masih ada cebol, tapi kalau di Taiwan betul-betul dari ini. Karena mereka memang mungkin dibangun dari missing middle di tempat lain gitu ya. Kalau mereka kan betul-betul menjadi sebuah negara pelarian gitu kan. Jadi benar-benar harus start dari awal dan harus benar-benar produksi dan kuat di tengahnya. Ya betul, Taiwan Mas Aryo. Oke, thank you banget Mas Ari dan juga Mas Aryo. Mungkin karena udah masuk penghujung acara, sebelum ditutup, kira-kira dari ini kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum ditutup, dari Mas Ari ada kesimpulan atau closing statement, Mas? Disilahkan.
Oke, nah paling susah nih closing statement. Mungkin summary sedikit aja ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu mungkin bisa jadi apa fondasi buat teman-teman di UMKM untuk mengembangkan bisnisnya ketika melakukan adaptasi terhadap COVID ini. Tadi kita diskusi soal pentingnya digital transformation ya. Terus kemudian banyak sekali hal yang kita bahas dari aspek-aspek seputar digital transformation ini. Kita bahas banyak juga dalam diskusi, menarik sekali, banyak pandangan apa namanya yang saling enriching mengenai digital transformation. Dan yang kedua, health conscious organizations. Jadi jangan lupa juga nih, jangan lengah ketika kita mulai melakukan adaptasi persiapan terhadap apa namanya back to normal dalam tanda kutip, back to new normal atau kembali ke aktivitas itu. Health conscious organization ini penting juga karena sekarang ada varian-varian macam-macam kan, varian mula, varian apalah yang bisa setiap saat masuk. Terus kemudian kalau kita tidak ada health conscious organizations ini yang nggak akan bisa dijaga, pasti akan langsung seperti waktu kita kena Delta kemarin itu ya, second wave katakanlah seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, dua ini yang perlu disiapkan sehingga ketika ketika terjadi wave baru atau apapun yang itu, mereka tetap bisa survive. Lalu yang ingin saya tambahkan sebetulnya adalah karena tadi menyinggung sedikit juga soal hybrid ya. Yang perlu diperkuat ini adalah kapasitas dan kapabilitas organisasi untuk bisa managing online offline presence, hybrid presence. Nggak mudah itu. Managing hybrid presence itu nggak mudah, dan ini yang perlu diperkuat juga. Tiba-tiba lockdown, tiba-tiba ditutup, misalnya, terus kemudian berubah dari offline ke online, dari online ke offline lagi, segala macam, itu kan perlu persiapan, perlu strategi, dan perlu agility. Nah, organisasi yang penting, yang baik itu ketika menghadapi kondisi seperti sekarang, post-COVID itu siap dengan hybrid presence ini. Ya. Ini yang perlu kita siapkan lagi mungkin masa yang datang. Kira-kira demikian. Tadi ada diskusi banyak, tentunya nggak bisa saya simpulkan karena sangat rich dan sangat kaya. Kira-kira mudah-mudahan insight-insight yang ada hari ini bisa membantu teman-teman dan membantu organisasi untuk inovasi dan being entrepreneurial di masa COVID dan post-COVID nanti. Terima kasih, saya jawab. Oke, Mas Ari, thank you banget. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya nih, Mas Ari, di diskusi kita malam ini. Kita ganggu hari Senin malam. Ya, thank you banget, dan juga thank you banget khususnya teman-teman semua yang bersedia hadir di diskusi kali ini. Mungkin sebelum ditutup secara resmi, kalau nggak keberatan, kita biasa ada sesi foto bareng nih, Mas. Untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa nyalain kamera, boleh nyalain kamera, tapi kalau misalnya nggak bisa, ya nggak apa-apa juga. Oke, sesi foto bareng. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you banget, Mas Ari. Thank you banget, teman-teman, Mas Aryo, Mbak Dinda, dan teman-teman sudah bersedia hadir diskusi kali ini. Diskusi soal kebebasan biasanya diadakan biasanya kita hari Jumat ya, Mas, tiap 2 minggu sekali. Tapi, terima kasih nih udah jadi hari Senin. Ya, thank you banget. Karena ada kelas saya Jumat kemarin. Iya, untuk plan awalnya nanti berarti next Jumat itu tanggal 24 kalau nggak ada halangan untuk diskusi selanjutnya. Tapi kemungkinan bisa juga pindah hari juga. Untuk jamnya seperti biasa jam 7 sampai jam 9 malam. Dan pasti kalau ada info-infonya pasti kita selalu share di media sosial kita. Kita ada di Twitter @kebebasan.id, dan juga di Facebook @kebebasan.id,
ada juga di Instagram @suarakebebasan, dan juga mungkin kalau di sini masih ada teman-teman yang pakai Line, kita juga masih ada Line official account masih aktif di suarakebebasan.id, dan semua info-info diskusi kita pasti akan kita infokan dan kita promote di akun-akun media sosial kita. Oke, sekali lagi saya atas nama Suara Kebebasan, thank you banget Mas Ari sudah bersedia jadi pembicara di diskusi kita kali ini. Thank you banget juga kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir. Selamat malam dan sehat-sehat selalu untuk semuanya. Thank you. Selamat malam, terima kasih. Thank you banyak Mas Ari, Mas Aryo, Ya, teman-teman terima kasih semua. semua.